Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Java API. Nah, namun kali ini saya akan menjelaskan Java API itu dengan studi kasus matematika, math atau operasi matematika. Di dalam Java API ini kita ada tulisan API ya. Kita mungkin kalau belajar IT atau kalian sedang bekerja, kalian pasti pernah dengar yang namanya API. API itu apa sih? API itu sendiri adalah kependekan dari Application Programming Interface. Nah, tapi apa itu Application Programming Interface itu apa sih? Nah, jadi secara garis besar, simpelnya, Application Programming Interface itu adalah uh, gini ya. Jadi kalau satu program dan program lain ingin berkomunikasi, jadi bertukar informasi, itu kan butuh jalan. Nah, API ini yang menjembatani antara dua program itu. Jadi sebagai jalannya itu menggunakan API, kurang lebih begitu. Nah ini Java API dan ClassMate. Java API dan ClassMate. Java API seperti yang tadi kita dengar ya, Java API itu kan bridge-nya ya. Nah, ClassMate, jadi dalam Java API itu ada namanya ClassMate. ClassMate itu kelas yang difungsikan untuk memproses operasi matematika apapun itu. Kalau kita tahu mungkin ada eh, operasi matematika dasar kayak apa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, gitu kan ya. Eh, itu ada semua di kelas math. Tapi kita juga tahu ada di Java itu ada simbol operasi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu sendiri. Nah itu kan juga ada ya. Jadi sama fungsinya kayak di kelas math. Nah itu nanti kita bahas dalam presentasinya. Lanjut. Nah, apa sih itu Java API? Nah, Java API tadi sempat kita singgung tentang API ya. API itu kan untuk menjembatani dua program, ya kan? Nah, Java API itu apa sih? Nah, sama kayak API, Java API itu juga jembatan sama aja. Nah, tapi di dalamnya itu Java API-nya ini itu dibuat oleh Java. Jadi jembatannya ini menjembatani program antara Java, gitu. Dibuat oleh Java. Nah, Java sendiri ini membuat dokumentasi untuk eh, apa namanya API-nya, list dari API-nya itu udah di website ini. Kita bisa lihat banyak sekali dan fungsinya itu berbeda-beda, nggak cuma satu jenis. Nah, di dalamnya masing-masing API ini ada kelasnya. Contohnya tadi kelas math untuk untuk operasi matematika. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini ada sedikit fun fact, fakta dan angka. Jadi di Java version 7 itu ada jumlah packages. Nah, packages itu apa sih? Nanti kita jelaskan di ini ya, di slide yang selanjutnya. Jadi ada 200 jumlah packages di Java version 7. Nah, di dalam 209 packages ini terdapat sekitar low 4.000. Jadi 4.000 awal jumlah classes yang ada di dalam packages ini. Kalau nggak salah sekitar 4.024 classes. Cukup banyak ya, di version 7. Nanti di version lainnya juga biasanya bertambah ya. Kalau nggak salah di version 8 itu ada sekitar 4.214 classes. Ya, lanjut lagi. Classmate. Nah, Classmate ini sama kayak di Java API tadi. Nah, ini sudah saya sempat singgung juga ya. Nah, Classmate ini kelas di dalam API yang Java itu yang untuk operasi matematika. Kalau kita lihat di gambarnya itu ada add effect, ada async, ada etan, etan 2, CBRT, cube root. Jadi itu akar, tapi biasanya kan akar 2 ya. Jadi misalnya akar 49 itu 7, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Nah ini akarnya 3. Jadi misalkan akar 8 itu berapa? 2 gitu. Akar eh, berapa ya? Akar
72 ya kalau nggak salah. Nah, itu 72 itu 3, nah kayak gitu kira-kira. Nah, sama juga kayak di API tadi, classmate ini juga didokumentasikan oleh Java di websitenya ini. Nah, jadi kita bisa lihat semua metode yang ada di dalam kelasnya. Nah, tapi kalau kalian misalnya males buka websitenya, kalian coba download compilernya punyanya IntelliJ dari uh, Brainstorm kalau nggak salah. Ya, IntelliJ. Kalian coba cari IntelliJ. Nah, di IntelliJ itu jadi kalau kalian masukin kelasnya, kayak math dot apa gitu, cuman dot aja math dot, itu semua metodenya bakal keluar. Jadi kalian bisa lihat di sana. Beda kayak yang di ini ya, kayak yang API ini, kalian nggak bisa lihat kalau dari ini ya, dari compilernya. Jadi kalian harus memang lihat dokumentasinya apa aja, ini fungsinya apa aja gitu, terus di dalamnya ada class apa aja. Lanjut. Nah, ini Java API packages, classes, function, dan method. Jadi saya akan meringkas yang tadi sudah saya bilang. Java API. Java API itu jadi kan jembatan tadi ya. Dalam Java API itu ada set of packages. Jadi dia ada beberapa jumlah packages. Yang tadi version 7 itu ada 209 kan ya. Nah, di dalam masing-masing packages ini ada classes gitu. Jadi kalau kayak class math tadi ini itu ada di dalam Java packages yaitu java.lang, lang, java.lang gitu. Nah, java.lang ada classesnya math. Di dalam class math ini ada function atau metodenya sendiri-sendiri. Nah, function dan metodenya ini apa sih yang kayak tadi dokumentasinya ini? Saya kembali sebentar. Nah, ini function atau metodenya. Jadi assign, attend, cost how, decrement, exact, nah itu semua function dan metodenya. Jadi ringkasannya apa? Java API itu di dalamnya ada sekian jumlah packages. Nah, di dalam packages ini ada sekian jumlah classes. Dan di dalam classesnya ada sekian jumlah function dan metode. Nah, seperti itu. Contoh penggunaan. Tadi sempat saya singgung. Kan tadi ada ini operasi dasar tapi menggunakan kelas matematika, math tadi. Jadi untuk penjumlahan itu ada math.add exact, terus ada perkalian math.multiply exact, terus pengurangan math.subtract exact, dan pembagian math.for diff. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan di bawahnya saya juga tulis ada uh, operasi yang sama sebetulnya, tapi menggunakan ini ya, simbol operator. Jadi untuk penjumlahan itu kalian bisa tulis langsung A plus B, perkalian A bintang B. Terus untuk pengurangan subtract itu bisa A min B, terus pembagian itu bisa pakai A per B. Nah, terus apa gunanya nih pakai pakai kelas math? Kan sama aja ya gitu. Nah, ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Kita lihat di yang sebelah kiri atas ini, itu kan ada int A sama dengan 5, int B sama dengan 2. Terus ada int add sama dengan A plus B. Jadi 5 ditambah 2, 7. Nah, itu untuk operasi matematikanya menggunakan simbol operatornya. Nah, terus yang di bawahnya ada math.addExact A, B. Nah, itu operasi yang sama menggunakan uh, kelas matematika. Nah, terus hasilnya di bawah yang math itu hasilnya sama 7 dan operator juga sama 7. Nah, nggak ada bedanya kan? Terus kita pindah ke yang multiply. Sama A dan B-nya 5 dan 2. Multiply-nya saya pakai simbol operatornya yang bintang, A bintang B. Nah, terus di math-nya kan math.multiply exact A, B. Kita lihat hasilnya juga sama, 10. 5 kali 2, 10. Benar kan? Math-nya 10. Kita menggunakan operator hasilnya juga 10. Gitu. Terus pindah lagi ke bawah. Yang subtract, yang pengurangan sekarang. 5 dikurang 2.
3, ya kan? A sama B-nya juga sama. Sepertinya saya pakai operator minus. Nah, hasilnya sama 3. Tapi kalau kita lihat di bawah, yang kanan, di bawah kanan, ini pembagian. Kita tahu kalau pembagian itu eh, gampang sekali hasilnya bisa jadi desimal, pecahan gitu. Jadi 1, sekian, 1,2, sekian, 3, sekian gitu. Nggak benar-benar bulat nilainya. Nah, kalau di Java, nilai desimal itu harus kita eh, declare menggunakan antara double atau float. Di sini saya menggunakan dua, int sama double, ya kan? Jadi yang int ini saya pakai di math.forgive-nya, jadi di kelasnya, dan yang double saya pakai di operator biasa. Hasilnya kita lihat, ternyata beda. Yang math dia 2 karena int, jadi int itu eh, eh, apa ya, kayak karakteristiknya itu selalu membulatkan ke bawah. Jadi kayak 2,5 sama dia dibulatkan ke bawah. Kayak gitu. Nah, pi kalau double dia bisa exact nilainya 2,5. Jadi kalau misalnya pi di lingkaran itu dia 3,14 sekian 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 gitu banyak bisa gitu. Tapi kalau uh, jadikan integer int dia akan dibulatkan ke bawah jadi 3 gitu aja. Kenapa kok bisa gitu? Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, oh enggak, ini sudah pindah contoh kasus slide. Kita langsung bahas aja. Nah, kenapa kok bisa gini? Jadi ternyata math fungsi math di 4 kasus ini itu hanya menerima integer. Dia nggak bisa menerima tipe data desimal atau floating point gitu ya. Dia cuma bisa menerima angka bulat antara integer atau long gitu. Nah, kalau integer atau long berarti kita kan nggak bisa dapat apa namanya hasil kalkulasi yang tepat gitu ya. Misalnya kan saya mau ngitung eh, panjang luas luas lingkaran atau luas ini deh luas persegi yang gampang aja kan sisi kali sisi. Tapi kalau misalnya sisinya koma berarti kan nggak bisa dihitung gitu karena hasilnya bakal dibulatkan ke bawah. Kalau karena harus menggunakan integer atau long pasti akan dibulatkan ke bawah. Nah, berarti kan ini hampir nggak ada gunanya ya kalau pakai Mac kayak gini. Mendingan pakai yang operator. Selain karena lebih tepat, ini juga tulisannya lebih pendek, tinggal A plus B. Gitu, nggak usah nulis panjang-panjang math.add exact. Nah, terus ini kelas kapan digunakan nih? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya yang tadi sempat lihat. Nah, ini, nah, rumus Pythagoras. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Mencari akar atau sudut koordinat polar. Jadi, mungkin kalau kalian pernah belajar di SMA dulu kayaknya ya, koordinat polar itu jadi eh, ada lingkaran, kita titikin, ini ada kayak koordinat gitu, yang seperti biasa, nolnya sampai sekian ke kanan plus, terus kalau ke bawah minus, ke kiri minus, ke atas plus gitu kan ya. Nah, kita pilih koordinatnya, x-nya di mana, y-nya di mana. Nah, dari situ ditarik ke titik nol. Nah, itu dicari ininya, apa, eh, sudutnya, seperti itu. Itu sudut dari koordinat polar. Nah, kalau kita mau coba ngerjain ini pakai, apa namanya, simbol operator biasa, itu kan sulit ya. Jadi kalau pangkat kayak C pangkat 2 berarti kita harus C kali C, gitu kan. A pangkat 2, A kali A, tambah B kali B, gitu. Nah, rumus Pythagoras sendiri itu kan hasilnya nanti bakal diakar ya. Jadi C sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 terus diakar gitu kan. Nah, itu tambah sulit lagi. Gimana caranya kan? Ya, dibagi 2 juga nggak bisa karena hasilnya bakal beda. Nah, terus yang sudut koordinat polar apalagi tambah sulit lagi kan.
gimana cari nyari nyari sudut kalau pakai operasi matematika gitu kan. Jadi harus nyari rumusnya panjang sekali gitu. Coba kalian cari rumusnya aja kalau nemu di koordinat polar pasti sulit banget ditulis pakai simbol operasi gitu. Nah, lanjut. Nah, ini contoh penggunaannya. Jadi kalau kayak tadi, ini saya buat programnya yang simpel. Nah, ini eh, apa namanya? Yang atas itu Pitagoras, yang bawah ini cari sudut polar yang tadi, koordinat polar itu. Nah, saya bacakan. Jadi yang AB ini sudut. Jadi kalau Pitagoras itu kan nyari segitiga. Jadi sudutnya itu panjang alasnya sama panjang sisi tegak lurusnya itu. Nah, 2 sama 4,5. C-nya, jadi kan C-nya harusnya di pangkat 2, tapi pangkatnya pindah ke kanan gitu kan, jadi akar. Akarnya kita bisa pakai math dot square root. Nah, ini SQRT. Terus di dalamnya kita masukin math dot power. Power itu pangkat. Jadi A ini angka yang akan dipangkat. Terus yang sebelahnya itu mau dipangkat berapa gitu. Nah, kalau kita pakai kayak operasi, operasi matematika, itu berarti kan antara kita bikin fungsi, jadi di dalam bikin fungsi sendiri, bisa dimasukin parameternya berapa gitu kan, sama kayak ini, atau kita bikin kayak eh, perulangan gitu kan. Soalnya kalau misalnya pangkatnya selalu berubah, misalnya, oh sekarang pangkat gua, tapi nanti di perulangan selanjutnya saya mau pangkat 5 gitu kan, sulit ya, harus A kali A kali A kali A kali A gitu. Jadi bikin perulangan yang bisa mengubah angka itunya. Jadi lebih mudah pakai math.power gitu. Math.power A ditambah math.power B gitu. Tinggal diperincinya hasilnya 4,924 sekian. Nah, ini bisa ngambil double dan integer long ya, yang fungsi math ini apa power sama SQRT. Terus yang bawahnya ini mencari degree, jadi apa nih, sudut untuk koordinat polar tadi. Nah, itu pakai math.etan 2 y, x. Jadi koordinat y-nya di kiri, x-nya di kanan kebalik gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di bawah ini kan eh, kalau langsung di print math.etan 2-nya itu kan keluarnya 1,19 bla 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 gitu ya. Nah, jadi di fungsi ini itu di ya fungsi ini itu dia keluarnya dalam bentuk ini radians. Jadi range-nya antara min pi per 2 sampai pi per 2 gitu. Nah, jadi harus diubah ke eh, apa namanya? Degree, jadi ke sudut gitu. Sudut yang 360 derajat. Nah, keluarnya itu menggunakan method 2 degrees. Nah, itu jadi 68. Nah, kalau kita mau eh, ngubah pakai operasi biasa, itu kan berarti harus nyari rumusnya lagi ya, sulit banget. Terus kodenya juga panjang jadinya. Ini cuma 4 baris, mungkin bisa jadi 5 baris atau 10 baris gitu kan. Hmm. Jadi kayak gitu. Ini keluar langsung 68 derajat, 1988 sekian gitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana penggunaannya eh, Java API untuk studi kasus matematika ini. Nah, kita paling mudah itu menggunakan yang paling praktikal ya, menggunakan kelas math tadi itu. Kenapa? Karena di dalamnya banyak eh, eh, semua perhitungan yang biasanya kita gunakan bisa kalian bisa pembagian per akar, power, apps. Apps itu jadi absolute. Jadi kita bisa langsung tulis math dot absolute sekian gitu daripada ya, eh, misalnya A setelah dihitung sekian kita menjadikan absolute kan berarti harus ada if else gitu ya. Jadi if ini di bawah 0 harus dikali min 1 gitu. Kalau enggak berarti dikali 1 gitu.
kan jadi panjang ya. Kita bisa langsung tulis math.absolute. Itu langsung jadi absolute nilainya. Tidak ada min, tidak ada plus, itu absolute. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Ya, kalau kalian butuh perhitungan yang simpel, yang cuma jumlah kurang kali bagi perhitungan dasar gitu, kalian bisa pakai simbol operasi plus minus kali bagi, bisa dipakai. Nah, tapi kalau kalian mau ke perhitungan yang agak ribet, yang kayak tadi perhitungan sudut polar, sudut ini polar, atau perhitungan mencari pangkat atau mencari power, power itu square root, sorry, square root, akar. Nah, itu kalian bisa pakai kelas math. Jadi sekian dari presentasi saya, semoga bisa membantu. Terima kasih.